warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Kumalasari dengan NIM P712011243132, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan tugas video mata kuliah promosi kesehatan dengan topik gerakan duduk pada penderita obesitas ekstrim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan saya Irma Kumalasari, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai gerakan duduk yang aman dan nyaman bagi penderita obesitas ekstrim. Penyuluhan ini akan berlangsung kurang lebih 10 menit. Nanti kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, serta teknik gerakan duduk yang sesuai dengan kondisi Mbak Naila. Setelah itu, nanti kita akan mencoba mempraktekkan bersama-sama supaya Mbak Naila bisa langsung merasakan manfaatnya. Selama sesi berlangsung, Mbak Naila dipersilahkan untuk bertanya kapan saja jika ada hal yang belum jelas. Begitu ya Mbak Naila? Ya, Mbak. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Sebelumnya, apakah Mbak Naila sudah pernah mendengar atau mencoba gerakan duduk untuk penderita obesitas ekstrim? Sudah pernah dengar sih Mbak di media sosial, tapi masih bingung gerakan duduk yang aman dan nyaman. Baik Mbak Naila, jangan khawatir ya Mbak Naila. Nanti saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai gerakan duduk yang aman dan nyaman bagi penderita obesitas ekstrim. Baik, Mbak. Baik, kita langsung mulai ke materinya ya Mbak Naila. Iya, Mbak. Baik, yang pertama ada pengertian gerakan duduk. Gerakan duduk sendiri adalah latihan fisik ringan dalam posisi duduk untuk meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, dan sirkulasi darah. Khususnya bagi penderita obesitas ekstrim yang memiliki keterbatasan gerak. Latihan ini aman dilakukan tanpa perlu berdiri atau berjalan, sehingga cocok bagi mereka yang sulit melakukan olahraga biasa. Untuk tujuan dari gerakan duduk sendiri, yang pertama ada menguatkan otot lengan, tungkai, dan otot inti. Yang kedua, melancarkan sirkulasi darah. Yang ketiga, ada meningkatkan pernafasan dan fleksibilitas sendi. Yang keempat, ada mencegah komplikasi akibat imobilitas. Dan yang kelima, ada menambah kepercayaan diri dan motivasi. Di sini ada beberapa teknik gerakan duduk. Nanti saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Setelah itu Mbak Naila bisa mempraktekannya ya. Iya, Mbak. Baik, untuk yang pertama ada gerakan mengangkat kaki. Caranya duduk tegak di kursi, angkat satu lutut setinggi mungkin, turunkan lalu angkat lutut yang lain. Baik, untuk caranya yaitu duduk tegak di kursi, lalu angkat lutut setinggi mungkin, tahan sebentar, lalu turunkan, ganti pada lutut yang sebaliknya, angkat lutut setinggi mungkin, tahan sebentar, lalu turunkan. Baik, sekarang Mbak Naila bisa mempraktekkan gerakan tadi ya sebanyak 5 kali. Nanti saya akan pandu. Mari Mbak. Sekarang angkat lutut yang di sebelah kanan terlebih dahulu ya Mbak. Nanti saya hitung sebanyak 2 kali. Mari Mbak. 1, 2, lalu turunkan. Sekarang ganti yang lutut di sebelah kiri. 1, 2, baik. Mbak Naila bisa mencobanya sebanyak 5 kali. Baik, Mbak. Baik. Baik, cukup ya Mbak Naila. Untuk gerakan yang kedua ada mengangkat lengan. Caranya nanti yaitu duduk dengan punggung tegak, angkat kedua tangan ke atas kepala perlahan lalu turunkan. Jadi nanti duduk dengan punggung yang tegak, lalu angkat kedua tangan secara perlahan di atas kepala, lalu turunkan. Baik, saya akan pandu ya Mbak. 1, 2, 3, lalu turunkan. Baik, Mbak Naila bisa mencobanya sendiri sebanyak 5 kali.
Baik, cukup ya Mbak. Untuk selanjutnya, gerakan yang ketiga yaitu membungkuk ke samping. Caranya yaitu duduk tegak, rentangkan tangan ke samping, lalu bungkukkan tubuh ke arah kanan dan kiri bergantian. Baik, caranya yaitu duduk dalam posisi tegap ya Mbak. Lalu rentangkan kedua tangan ke samping. Setelah itu, condongkan tubuh ke arah kiri dan selama 2 detik. Lalu ganti ke arah sebaliknya dan selama 2 detik juga. Baik, begitu ya Mbak. Sekarang Mbak Naila bisa coba mempraktekannya, nanti saya akan pandu ya Mbak. Sekarang duduk dengan posisi tegak, lalu rentangkan kedua tangan ke samping. Sekarang condongkan tubuh ke arah kiri dan selama 2 detik ya Mbak. 1, 2, lalu ganti ke arah sebaliknya. Tahan selama 2 detik juga. 1, 2. Cukup Mbak Naila. Sekarang Mbak Naila bisa mencobanya secara mandiri sebanyak 5 kali ya Mbak. Baik Mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, cukup ya Mbak. Untuk selanjutnya, gerakan yang keempat yaitu meluruskan kaki. Caranya dari posisi duduk, lalu luruskan satu kaki ke depan, tahan selama 2 detik, lalu turunkan, ulangi dengan kaki yang lain. Baik, saya contohkan terlebih dahulu ya Mbak. Dari posisi duduk tegak, lalu luruskan kaki ke depan, dan selama 2 detik, lalu turunkan, ganti pada kaki yang sebaliknya, luruskan, lalu turunkan. Sekarang Mbak Naila bisa mencoba mempraktekannya sebanyak 5 kali ya Mbak. Nanti saya akan pandu. Baik, dari posisi duduk tegap ya Mbak. Sekarang luruskan kaki sebelah kanan, tahan selama 2 detik. 1, 2, turunkan. Sekarang ganti yang sebelah kiri. 1, 2, lalu turunkan. Baik, sekarang Mbak Naila bisa mencoba mempraktekannya secara mandiri ya Mbak sebanyak 5 kali. Nanti saya akan pandu. Baik Mbak. Baik. Baik, 1, 2, 3, angkat ya Mbak. Tahan, turunkan. Lalu angkat. Baik. Bagus sekali Mbak Naila, gerakannya sudah cukup baik. Sekarang Mbak Naila boleh menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Baik, jadi gerakan duduk adalah latihan ringan dalam posisi duduk untuk penderita obesitas ekstrim tanpa harus berdiri. Kemudian untuk prosedurnya, untuk menguatkan otot, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan pernapasan, mencegah komplikasi, dan menambah percaya diri. Lalu untuk contoh gerakannya, yang pertama mengangkat kaki secara bergantian, kemudian yang kedua mengangkat lengan ke atas, kemudian yang ketiga membuka ke samping kanan lalu ke samping kiri, yang keempat meluruskan kaki secara bergantian. Tepat sekali ya Mbak Naila, jadi gerakan duduk ini sangat bermanfaat bagi penderita obesitas ekstrim. Gerakan ini aman dilakukan di rumah dan jika Mbak Naila melakukannya secara rutin, hasilnya akan terasa. Nah, apakah dari Mbak Naila ada pertanyaan sejauh ini? Dan Mbak, saya mau tanya, apakah gerakan duduk ini boleh dilakukan setiap hari? Tentu boleh Mbak Naila, gerakan duduk ini boleh dilakukan setiap hari selama 10-15 menit. Dan jika Mbak Naila melakukannya secara rutin, tubuh Mbak Naila akan lebih segar dan sehat. Untuk rencana tindak lanjut, Mbak Naila bisa melakukan gerakan duduk secara mandiri di rumah
selama 10-15 menit ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Naila sudah mengikuti penyuluhan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Mbak Naila. Semangat untuk hidup sehat ya Mbak Naila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.